Dulur JKN, kembali lagi di podcast Pojok Bersinar, berbagi inspirasi dan narasi. Kali ini masih sama aku, Desi Fernanda. Nah, di episode kali ini kita kedatangan Mbak yang super duper top chair. Selamat datang buat Mbak Nancy Gumilar. Selamat datang di podcast kita. Terima kasih udah datang, udah sempetin waktunya. Tapi sebelumnya boleh nggak Mbak Nancy kenalan dulu nih sama sobat-sobat Dulur JKN di luar sana? Boleh Mbak? Oke, boleh. Perkenalkan saya Nancy Gumilar, biasa dipanggil Nancy dari bagian Yanser, tim EPP, itu adalah Edukasi Penanganan dan Pengaduan. Siap. Nah, Mbak Nancy, di episode kali ini itu kita mau bahas yang namanya viola. Boleh? Oke. Viola ini mungkin masih belum terlalu familiar mungkin ya kita mendengarnya gitu. Maka dari itu kita mau bahas nih viola itu. Nah, langsung aja nih ya kita tanya inti karena saya udah semangat banget nih mau tanya-tanya sama Mbak Nancy. Jadi bisa diceritain nggak Mbak Nancy, viola itu sebenarnya apa? Apakah semacam terobosan baru ataukah rebranding dari suatu produk yang ada di program JKN? Boleh Mbak Nancy kasih tahu detailnya bagaimana? Oke, sebenarnya untuk viola itu memang penamaannya baru ya. Masih banyak yang belum familiar sama namanya. Karena sebelumnya namanya itu adalah BPJS Online. BPJS Online. Kemudian rebranding nama menjadi viola. Kepanjangannya adalah Virtual Office Layanan Desa. Yang kemudian di rebranding lagi namanya tetap viola tapi kepanjangannya jadi Virtual Office Layanan Peserta. Seperti itu. Nah, dia itu gimana tuh teknisnya? Apakah ada sasaran peserta tersendiri? Kan kita tahu di program JKN ini kan ada beberapa segmen, ada beberapa jenis kepesertaan gitu. Nah, viola ini apakah untuk semua segmen dari peserta atau dia ada terkhusus gitu? Karena kan seperti yang Mbak Nancy bilang itu kan viola ini awalnya itu untuk desa ya, layanan desa gitu, terus tetap dengan nama viola, tapi singkatannya agak dibuat beda sedikit, yaitu di ujungnya dengan layanan peserta. Nah itu gimana Mbak Nancy? Jadi sebenarnya tidak ada perubahan dari kegiatannya, benar-benar sama persis dengan BPJS Online. Untuk sasaran pesertanya itu adalah semua segmen peserta sebenarnya bisa dilayani melalui viola. Nantinya untuk viola ini kan biasanya diadakan di Satker, Vaskes ataupun instansi yang dikelola oleh PIC oleh Satker itu masing-masing. Nah, kemudian pesertanya itu nanti datang dan boleh melakukan pelayanan seperti biasa, seperti pelayanan di kantor cabang kita, boleh seperti pelayanan seperti pada umumnya lah ya, itu adalah administrasi, pengaduan dan informasi untuk seluruh segmen peserta. Oh, berarti seluruh segmen peserta ini bisa akses kanal layanan ini. Bisa ya. Nah, itu nanti teknisnya bagaimana? Kan online kayak gitu kan? Apakah via video call atau kayak mana tuh? Kalau untuk viola sendiri itu via Zoom. Zoom-nya itu melalui Zoom dari Satkernya ya. Ini kita nyebutnya Satker atau Vaskes ya, karena kan berbeda-beda, ada permintaan dari Satker, Vaskes nanti yang menyediakan adalah PIC, pesertanya langsung aja nanti mengikuti antrian yang diatur oleh PIC-nya, langsung layanan seperti biasa. Oh gitu. Nah, jadi kan kalau Mbak Nancy bilang itu kan dia itu di Satker, di Vaskes gitu ya. Jadi kalau saya nangkepnya tuh pesertanya ini dikumpulkan oleh PIC dari Satker atau Vaskes itu di suatu tempat yang sudah ditentukan oleh PIC-nya itu. Nah, nanti mereka itu secara bersama-sama, maksudnya dalam satu ruangan itu dia akan mengakses link Zoom gitu. Link Zoom-nya hanya satu, nanti seperti pelayanan di kantor, jadi bergantian ada antrian, tapi antriannya diatur sama PIC di sana. Kita hanya tetap melalui Zoom, satu persatu pesertanya, satu persatu. Iya, berarti memang PIC itu yang mengakses link Zoom-nya. Nah, nanti itu seperti Mbak Nancy bilang kan layanannya sama kayak di kantor, cuma nggak tatap muka secara langsung. Betul sekali, tidak ada perbedaan. Jadi percakapannya itu melalui media Zoom, berarti ya? Oh, seperti itu. Nah, kalau PIC-nya sendiri itu berarti ada pengajuan terlebih dahulu ke BPJS Kesehatan atau bagaimana? Kalau sebenarnya itu menyesuaikan kondisi.
mungkin pada saat awal-awal program BPJS online atau Viola ini kita menawarkan ke satker, instansi dan lainnya. Namun semakin kesini ya, semakin banyak permintaan, malah banyak permintaan request kapan jadwal kami atau request, karena biasanya dari terutama Vaskes ya yang paling banyak ya, karena banyak pengunjungnya di sana, itu yang permintaan karena pasti rame di sana. Oh, seperti itu. Nah, Viola ini sebelumnya BPJS online. Nah, karena layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan seperti ini sebenarnya dari kapan itu pastinya? Kalau Viola mungkin oke lah baru kita pakai namanya ya. Tapi kalau BPJS online sendiri itu dari kapan? Kalau BPJS online itu sebenarnya sudah cukup lama ya. Kalau tepatnya mungkin beberapa tahun yang lalu. Kalau mungkin awal-awalnya itu sasarannya itu untuk menjangkau daerah, kecamatan dengan peserta jumlah menunggak tertinggi. Kemudian juga dianya untuk tertinggi yang belum capaian OHC. Jadi sebenarnya untuk mendekatkan target itu terlebih dahulu awal-awalnya. Seperti itu. Berarti awal sasarannya seperti itu ya, Betul. Mbak Nancy ya. Jadi udah banyak lah berarti ya lokasi-lokasi banyak yang sudah mengakses karena layanan Viola ini gitu. Oh siap. Lalu ini apa namanya? Jenis layanannya itu apa aja yang diberikan? Kalau sama kayak di kantor berarti benar-benar sama. nggak ada yang dikurangi berarti? Bisa perubahan data, administrasi, peralihan, pengaduan, informasi, misalnya ada peserta yang mau ngecek, Mbak ini masih aktif atau enggak, atau Mbak saya mau berobat di Vaskes ini, mau ganti nomor handphone, itu bisa langsung aja seperti biasa. Paling banyak yang dilakukan oleh peserta itu di layanan apa yang mereka? Paling banyak itu perubahan nomor handphone, karena terkait mobile JKN-nya, mobile JKN yang seperti kita tahu itu kan aplikasi yang sakti ya, jadi bisa mengakses untuk kartu, bisa untuk data, dan juga untuk antrian online. Biasanya kebutuhan peserta itu untuk antrian online, mereka mau berobat, makanya perlu untuk perubahan nomor handphone. Oke, siap. Nah, ini Viola ini sendiri dilaksanakan di setiap hari kerja atau di hari-hari tertentu dalam satu minggu atau kayak gimana tuh? Kalau sebetulnya kalau untuk Viola itu kita ada target satu bulan itu 14 lokasi, tapi untuk kita KC Palembang selalu lebih dari target, biasanya sampai 25 kalau saya cek terakhir tadi. Per bulannya juga rata-rata di atas 20 ya kalau untuk titik lokasi ya. Iya betul, satu hari itu kita bisa melayani dua tempat untuk layanan Viola, karena sesuai kebutuhan tadi ya, banyak permintaan juga jadi kita penuhi, menyesuaikan juga. Untuk jadwalnya memang rata-rata kita kejarkan setiap hari ada jadwalnya, tapi menyesuaikan juga sama mungkin kita ada kegiatan kita reschedule, tetap diinformasikan sama PIC-nya. Siap, berarti kalau rata-rata yang dibilang Mbak Nancy itu dalam satu bulan ada 20 titik lokasi yang kita sediakan layanan Viola ini, berarti ya hampir tiap hari memang pelaksanaannya ya. Betul. Oh gitu. Itu pelaksanaannya itu kalau kayak ini kan di kantor cabang kita itu kan jam layanan itu kan dari jam 8 pagi sampai jam 3. Nah, kalau BPJS online sendiri kayak gimana? Kalau untuk Viola ini sendiri Viola. Biasanya dari jam 9 sampai dengan jam 11. Untuk sesi yang kedua itu dari sekitar jam 2 sampai jam 4. Itu memang rata-rata hanya 2 jam karena kita menyesuaikan juga ya. Karena kan juga untuk tadi kan satu hari ada yang 2 jadwal, jadi kita berbagi di tempatnya. Oh, 2 jam per sesi? 2 jam per sesi. Oh, petugasnya apakah dari BPJS sendiri itu apakah bergantian atau memang ini beda-beda? Menyesuaikan. Iya, ada yang bergantian, kadang juga petugas utamanya juga ada. Oke, nah itu kan kalau misalkan karena layanan online ini kan kadang kendalanya itu kan di internet, buffering misalkan kayak gitu kan. Nah itu kalau di Viola ini kayak gimana? Ada kendala yang ini enggak? Yang bisa yang menjadi perhatian enggak? Kalau kendala sejauh ini alhamdulillah PIC dari Satker ataupun dari Vaskes itu alhamdulillah sangat koordinatif ya, karena kan mungkin mereka juga sangat terbantu sama kegiatan Viola, jadi mereka juga support dari sananya dengan internet yang mumpuni lancar, ruangannya juga kadang-kadang benar-benar disediain buat Viola gitu. Rata-rata peserta yang akses Viola berapa banyak Mbak? Rata-rata yang akses
Yang Karena maksudnya tuh yang hadir di tempat yang sudah disediakan sama PIC tadi. Ada berapa orang? kalau biasanya? yang di lokasi kita mungkin kurang tahu ya, karena kan kita maksimalnya kan 2 jam dari satu kali layanan. Jadi pernah paling banyak itu yang kita terima 70 antrian. Itu udah digabung 2 yang jam. dari 2 sesi atau satu Oh, sesi? enggak, satu sesi. Satu sesi 2 jam udah 70. Iya, betul. Jadi sebenarnya lumayan itu pernah yang terbanyak ya, tapi rata-rata 40-50 dalam satu sesi. Oh iya. Jadi Viola ini memang khusus ini ya, khusus memberikan pelayanan ya, bukan sosialisasi enggak, bukan. Sebenarnya sebelum Viola kita juga kadang-kadang mengadakan sosialisasi. Jadi sebelumnya dikoordinasikan. Kadang kan sembari menunggu antrian itu kan pasti sudah dikumpulkan sama PIC-nya. Itu kita sosialisasi dulu. Oh gitu, siap. Nah ini kan udah banyak tuh kan lokasi-lokasi yang udah diberikan layanan Viola ini kan. Paling jauh tuh ada nggak yang paling jauh? Paling jauh ya. Sampai sejauh ini sih masih sekitaran Palembang ya, tapi rata-rata memang daerah yang jauh dari kantor cabang kita. Contohnya Gandus, daerah seberang kan jauh ya kalau peserta mau jauh-jauh ke kantor cabang kita, mungkin dia juga terkendala melalui Pandawa. Nah, di sana dia lihat ada jadwal Viola, bisa ke Viola aja. Nah, jadwal Viola itu sendiri berarti diumumkan, ada pengumumannya? Bisa ada dari Instagram di Dulur JKN. Nanti setiap hari akhir minggu ya biasanya kita update untuk di minggu selanjutnya. Oh gitu. Nah, tapi memungkinkan Mbak ya kalau misalkan kan kalau kantor cabang Palembang itu kan dia membawahi 4 kabupaten kota gitu kan. Berarti kalau misalkan memungkinkan dong kalau misalkan ada permintaan dari salah satu 4 kabupaten ini untuk diadakan Viola ini berarti bisa gitu. Sangat memungkinkan. Iya, tapi kan mungkin sampai sejauh ini kan belum ada ya, belum terrealisasi ya. Tapi mungkin sangat memungkinkan. Untuk bisa diadakan sampai kabupaten. Berarti ini memang pelaksanaannya tuh by request atau dari kitanya tuh ada inisiasi gitu untuk pelaksanaan itu? Biasanya jadwalnya itu sudah terjadwal per bulan ada. Ada juga yang request. Bahkan dalam 1 bulan ada instansi atau satker itu request untuk 2 kali pelayanan karena banyaknya peserta. Oh siap. Nah, kalau yang by request ini sendiri nih Mbak Nancy, kan saya mau tanya lagi, apakah ada persyaratan misalkan tempatnya itu layanan internetnya aman gitu misalkan, ada persyaratan yang istilahnya itu syarat dan ketentuan enggak sih yang harus dipenuhi oleh si PIC atau Vaskes yang merequest kegiatan ini sehingga bisa terlaksana gitu. Kalau untuk syarat tertentu mungkin nggak terlalu ini ya, yang penting ada tempatnya mendukung, internetnya juga support, dan juga ada PIC yang mengarahkan ya. Jadi kalau syarat yang terlalu gimana-gimana nggak ada ya, mungkinnya yang itu aja sih, yang penting aman tempatnya dan bisa jadiin tempat pelayanan untuk peserta Viola. Oh iya. Tadi itu bilangnya ini ya, bisa diakses sampai 70 dalam satu sesi. Betul. Yang paling banyak 70. Ya itu pernah yang saya ingat ya, yang pernah saya rekap segitu. Oh 70. Nah mereka ini nggak sih kan kata Mbak Nancy itu sebelum pelayanan ini kan ada diselipin sosialisasi juga. Betul. Gitu kan. Nah sejauh yang saya tahu nih kalau misalkan kita sudah selesai sosialisasi itu kan ada mengisi kuesioner seperti apakah yang kita berikan ini sudah sesuai harapan ataukah perlu peningkatan lagi. Nah, untuk selesai kegiatan Viola ini apakah ada kuesioner yang harus diisi sama peserta? Ada. Kita juga sediakan link setelah sebelum kita Viola, kita kan sosialisasi pil ya, pemberian informasi langsung. Setelah kita pil, kita memberikan link untuk diisi sembari memanggil peserta. Kan masih ada yang menunggu, jadi peserta yang menunggu bisa mengisi kuesionernya. Oh siap, berarti kan kalau ada kuesioner di situ kan kita bisa lihat ya efektivitas dari kegiatan tersebut ya Mbak Nancy ya. Oke, Viola nih berarti top check sih kalau menurut saya termasuk salah satu layanan, karena layanan yang bisa menjangkau gitu kan untuk lebih dekat sama peserta kita gitu, walaupun ini nggak mesti tatap muka gitu ya. Nggak perlu jauh-jauh ke kantor, Viola aja. Iya, berarti JKN keren banget nih, sangat memikirkan peserta-pesertanya gitu ya. Nih Mbak Nancy, mungkin terakhir ini ya, ada pesan nggak untuk
peserta JKN terkait Viola ini? Oke, untuk dulur-dulur JKN, peserta JKN, terutama di Kota Palembang, saat ini kan kita udah masuk ke era digital ya. Jadi daripada kita benar. pengurusannya jauh-jauh ke kantor, antri, panas, kita ada salah satunya Viola. Iya, oke. Jadi Viola ini jangan nggak diiniin lah. istilahnya Iya tuh betul, kan. jangan nggak dimanfaatin. Iya, jangan nggak dimanfaatin. Kita sudah menyediakan ya. Untuk jadwalnya tadi di dulur JKN di Instagram. Oh, siap. Oke. Kayaknya ada pertanyaan kecil satu lagi ya. Boleh. Mbak Nancy terkait Viola ini. Apa namanya? Mungkin kan ada PIC gitu ya dari Satker atau Faskus yang masih belum tahu sama Viola ini. Jadi ada ini enggak dari kitanya itu menginformasikan apakah lewat Instagram tadi aja ataukah ada pemberitahuan lainnya di kanal lainnya gitu? Bisa sih sebenarnya kalau untuk saat ini yang jadi PSI kita tuh Mas Panji ya. Iya. Mungkin kalau misalnya ada kontak nanti hubungi ke Mas Panji atau dari podcast ini bisa taruh nggak ya di caption kita ya? Oh iya, mungkin bisa Untuk ya. hubungin ada PSI yang mau Mbak, kami request di Faskes kami mungkin kayaknya agak rame nih, ada ini nih boleh ya. Oke, siap Jadi kalau kayak dijawabkan. gitu. Oke, nggak terasa ya Mbak Nancy kan asik banget nih perbincangan Alhamdulillah. kita mengenai Viola. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua para sobat dulur JKN. Terima kasih sekali lagi Mbak Nancy Sama-sama. udah hadir di podcast di episode sore hari ini. Sampai jumpa lagi.